alaikum bitahiyatin islamiyah. Tahiyatan mubarakatan min indillah wa tahiyatan ahlal jannah wa hiya assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Dewan juri yang bijaksana serta teman-teman semua yang insya Allah selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, pernah nggak sih kalian itu scroll TikTok atau Instagram, terus lewat di FYP kalian video tentang kesenjangan sosial? Di satu sisi ada seseorang yang pamer flexing gaya hidup mewah. Di satu sisi yang lain ternyata masih banyak banget saudara kita yang jangankan buat healing, buat makan besok aja mereka itu masih bingung. Sedih banget kan? Kesenjangan sosial ini emang lagi gak baik-baik aja. Tapi tenang, Islam adalah agama yang super mindful dan solutif. Islam bukan hanya mengatur soal ibadah ritual aja, akan tetapi juga punya hack finansial yang luar biasa dahsyatnya untuk nuntasin masalah ini. Ya, apalagi kalau bukan siswa, zakat, infak, sedekah, dan wakaf. Ini dia sistem keuangan sosial yang bisa bikin ekonomi umat kembali menyala. Hadirin yang dirahmati Allah, pertama-tama mari kita bahas soal zakat. Zakat itu hukumnya wajib ya guys, alias no debat. Zakat secara garis besar dibagi menjadi dua. Yang pertama ada zakat fitrah. Zakat fitrah adalah zakat yang wajib dikeluarkan pada saat bulan Ramadan dan tujuannya itu untuk membersihkan jiwa kita sekaligus memastikan tidak ada yang kelaparan pada saat lebaran tiba. Yang kedua ada zakat mal atau zakat harta. Nah, ini dia mesin penggerak ekonominya. Jenisnya itu juga banyak banget, mulai dari zakat penghasilan, zakat perdagangan, zakat emas, sampai zakat pertanian. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam kalamnya, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Khudh min amwalikum shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Yang artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dan dengan zakat itu kamu membersihkan dan juga mensucikan mereka. Al-Quran surat At-Taubah ayat 103. Jadi konsep zakat itu bukan hanya memberi yang langsung habis hari itu juga, akan tetapi juga memberikan modal yang mana mereka itu bisa mandiri dalam waktu jangka yang lebih panjang. Tapi kerennya Islam itu ibadah sosialnya nggak cuma stuck di zakat-zakat aja. Kalau zakat itu mempunyai batasan minimal atau kata lainnya itu nisab, Islam juga membuka peluang upgrade pahala tanpa batas melalui infak dan sedekah, yang mana keduanya itu bersifat sukarela. Mungkin selama ini kita mengira wakaf itu hal yang kuno, cuma soal tanah, masjid, ataupun kuburan. Big no. Zaman sekarang itu udah ada inovasi yang namanya wakaf uang ataupun wakaf produktif, yang mana cara kinerjanya itu uang dikumpulin dari para umat, kemudian dikelola secara profesional dan dijadikan aset produktif seperti rumah sakit, sekolah gratis, perkebunan, dan minimarket. Lalu keuntungannya itu dipakai buat beasiswa dan juga modal usaha mikro. Aset wakafnya tetap utuh, pahalanya terus mengalir, dan ekonomi umat ikutan berkembang. Masya Allah, sejenis itu ya sistem Islam. Nah, poin penting berikutnya, Kak, terus uang ziswafnya itu dikemanain? Apakah langsung dibagi-bagi di jalanan? Disinilah kita butuh apa yang namanya literasi lembaga penyalur ziswaf.
Hari gini kita itu harus jadi orang yang kritis dan cerdas. Jangan sampai niat baik kita itu disalahgunain. Makanya kita wajib menyalurkannya pada lembaga yang resmi, yang bersifat amanah, transparan, dan juga profesional seperti Basnas ataupun LAS. Kenapa kok kita itu harus memilih lembaga yang resmi? Karena yang pertama, tepat sasaran. Mereka itu mempunyai data valid siapa yang benar-benar butuh bantuan. Jadi tidak mungkin ya sampai salah alamat. Terus yang kedua, programnya itu sustainable. Maksudnya uang yang masuk itu tidak hanya dibagi-bagi dalam bentuk konsumtif, akan tetapi juga dikelola sebagai bentuk pelatihan kerja, pemberdayaan UMKM, dan juga beasiswa pendidikan. Mantap banget kan? So, wahai generasi muda, yuk kita atur literasi keuangan syariah dari sekarang. Jangan nunggu sukses atau kaya raya dulu baru mau berbagi. Tapi mulailah berbagi dengan hal-hal kecil supaya hidup kita lebih berkah dan tercukupi. Mari kita jadikan Ziswap sebagai lifestyle anak muda masa kini demi kebangkitan ekonomi umat. Jalan-jalan bareng sahabat, pulangnya membeli terompah. Mari tunaikan Ziswap secara tepat, ekonomi umat bangkit, berkah melimpah. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Waridwan inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.